Selamat datang di The Official Auto, masih dari ajang IMOS 2024 dan kita melihat pembaruan dari Kawasaki Versys 1100. Seperti apa sih detailnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, buat para penggemar motor petualang atau adventure, model Versys ini sudah jadi nama yang pasti dilirik untuk kebutuhan petualangan ya. Untuk Versys 1100 model terbaru ini, Kawasaki masih memberikan kesan-kesan sportinya dia ya. Ada garis tajam pada bagian ini nih. Kemudian lampunya menggunakan LED yang pasti untuk penerangannya cukup meyakinkan. Dan sebagai motor petualang sudah pasti ada windshield di bagian depan, tapi ini sayangnya masih manual ya untuk naik dan turunnya. Untuk kemudian di bagian bawahnya menggunakan pelek 17 inci dengan cakram double disc 310 mm yang membuat pengeremannya performanya menjadi semakin baik. Nah, salah satu yang jadi highlight pada pembaruan model terbaru Versys kali ini adalah pada bagian mesin. Jika sebelumnya 1043 cc, sekarang cc-nya menjadi 1099 cc dan tenaganya meningkat dari 120 PS menjadi 135 PS dengan torsi sekarang 112 Nm. Transmisinya masih 6 percepatan dan dipastikan semakin nyaman untuk perjalanan jauh. Nah, salah satu yang menarik juga pada bagian belakangnya Versys terbaru ini adalah cakram belakangnya kini berubah menjadi 260 mm dan ini sekali lagi untuk penambahan kenyamanan pada berbagai kondisi jalan yang biasanya digunakan oleh pengguna Versys bertualang ya, kan mereka perjalanan jauh dan menghadapi berbagai kontur jalan. Di sini salah satunya penambahan lebar cakramnya. Dan Kawasaki juga memberikan beberapa fitur teknologi seperti kontrol traksi, kemudian ada cruise control yang membantu kenyamanan sepanjang perjalanan jauh tadi. Nah, khusus pada bagian jok, karena ini motor petualang dan motor perjalanan jauh, jadi area depannya ini dibuat khusus ya. Di sini menyempit dan di area pinggulnya ini ada tambahan dan berukuran lebar. Dan kalau misalnya dirasakan, ini terhitung empuk ya, terutama untuk pengendaranya juga untuk boncengernya nih. Ini ukurannya diameternya besar dan dipastikan sekali lagi sisi kenyamanan memang ditawarkan oleh Kawasaki Versys 1100 terbaru ini. Untuk area belakangnya dipastikan penggunanya bisa menambahkan beberapa macam aksesori ya, seperti side box atau mungkin box belakang, dan ini sudah menjadi standar bawaan di Kawasaki Versys 1100. Nah, bahasan lagi soal jok ini. Tingginya 820 mili dan jika Anda lihat emang sosok dari Versys 1100 ini kan ukurannya gede ya. Tapi dengan jarak dari jok ini terhitung cukup pendek ya dan memudahkan untuk orang-orang Asia, mungkin saya yang ukurannya 169 cm ini masih terhitung mampu menapak kaki dengan baik di tanah gitu. Jadi tidak kesulitan lah membawa motor dengan bobot ya hampir 200 kilo ini. Kemudian ke bagian tangki, Versys 1100 ini punya kapasitas 21 liter dan dipastikan untuk perjalanan jauh, jadi nggak sering mampir-mampir ke pom bensin. Nah, sebagai motor petualang, area kemudi emang jadi fokus dari Versys 1100 ini ya. Gimana cara memberikan kenyamanan pada perjalanan jauh. Jika kita lihat nih, stang kemudinya cukup tinggi dengan lebar yang terhitung standar ya, yang tidak membuat capek berkendara jauh. Rider juga dipastikan ketika berada di Versys juga tidak kesulitan ya, karena Kawasaki mengungkapkan pada sistem suspensi di bagian belakangnya dia akan dengan cepat untuk mengadaptasi seberapa berat dari pengemudi untuk kemudian membuat berkendara menjadi lebih nyaman lagi. Dan untuk area stang kemudinya kita bisa melihat di area sebelah kanan ada untuk menghidupkan mesin, kemudian ada mode select untuk area MID di bagian depan. Kemudian sebelah kiri ini lebih ribet lagi karena ada pengaturan lampu, kemudian ada pengaturan mode berkendara, kontrol traksi, kemudian ada mode cruise control, salah satu fitur yang ditawarkan pada Versys terbaru, dan kemudian ada hazard untuk darurat ya. Dan pada Versys terbaru ini salah satu yang baru adalah kehadiran dari USB-C. Ada soket untuk mengisi daya. Dan ini salah satu yang penting ya untuk perjalanan jauh, utamanya para pengendara motor yang suka touring jauh ya. Biasanya akan menambahkan
tempat lagi soket bracket di sini untuk gadget-gadgetnya dia, mungkin untuk GPS atau untuk handphonenya dia gitu. Jadi Kawasaki memberikan kemudahan, nggak usah nambah-nambah lagi nih. Nah, sebagai tambahan lagi pada area center untuk petunjuk kecepatan di sini masih konvensional ya, ada jarum, kemudian ada layar MID berukuran kecil di sini, dan masih ada soket power di bagian dalam. Kemudian ada kunci, masih menggunakan anak kunci dengan teknologi immobilizer untuk keamanannya. Nah, soal bagian belakang dari Versys 1100 terbaru ini, kita bisa melihat stop lamp-nya dia berukuran cukup besar ya, dengan teknologi LED yang cukup terang. Nah, kemudian untuk area bagian bawahnya ini, kita bisa melihat ada lampu sein yang menyatu dengan plat nomor dan juga untuk pelindung di bagian belakang. Ini saya mengingatkan pada model-model sport Kawasaki ya, dan ini ketika digunakan di motor adventure jadi cukup menarik karena kita ngeliat nih area ini tuh jadi lebih simple gitu. Kemudian untuk ban, dia menggunakan ukuran yang cukup besar ya, masih pelek 17 inci dengan ukuran 180/55. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai kondisi jalan, terutama daerah di Indonesia ya utamanya. Tapi kayaknya untuk ke area outdoor masih harus ganti model yang lebih untuk all terrain. Nah, itu dia tadi impresi singkat kita dengan Kawasaki Versys 1100 terbaru. Untuk para penggemar motor petualang, ini jelas salah satu model yang wajib dilirik, dengan modal dana yang harus dipersiapkan adalah 408 jutaan. Dan untuk informasi, Kawasaki pada tahun ini memberikan kuota 5 unit sampai akhir tahun, dan pada tahun depan akan membuat kuotanya menjadi 60 unit. Nah, itu pasti akan nggak rebutan tuh buat para penggemar motor petualang. Nah, balik lagi, Versys 1100 ini memang menjadi modal dari Kawasaki untuk bermain di motor petualang yang banyak banget hadir juga dari rival-rival sekelasnya. Ada di Honda dengan Africa Twin-nya, kemudian ada KTM, kemudian ada di BMW dengan motor petualangannya juga, dan kalau di luar negeri dia ada Suzuki yang 1100 cc juga. Dan ini pastinya jadi salah satu model yang menarik untuk dibahas dan juga untuk dicoba pada nantinya. Mungkin kita bisa punya kesempatan di lain waktu untuk lebih lengkap lagi. Nah, itu dia tadi impresi kita dengan Kawasaki Versys 1100. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi terkini seputar otomotif di auto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Jangan lupa subscribe di channel The Official Auto. Sampai jumpa di video selanjutnya.